Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Yolanda Dwi Saptiawati di channel kebanggaan saya, channel Nuris. Oke, buat teman-teman yang saat ini sedang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk kalian yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik tentang Nuris. Saat ini, di episode ini kita akan berbicara ngobrol santai ya, tentang kehidupan alumni setelah keluar dari Pondok Pesantren Nuris Jember, seperti itu. Oke, di sini saya sudah mengundang dua narasumber cantik, yaitu dua Ning yang dulu pernah mondok di Nuris Jember. Oke, di sini ada Ning Naili. Assalamualaikum Ning Naili. Waalaikumsalam. Kemudian kita sapa lagi satunya, Ning Nuris. Assalamualaikum Ning Nuris. Waalaikumsalam. Oke. Lembut banget ya. Biasa bawaan seorang Ning emang kayak gitu, lembut. Beda sama saya. Oke, saya langsung saja ke Ning Naili. Ning Naili, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Keluarga di rumah bagaimana? Alhamdulillah sehat semuanya. Oke. Ning Nuris gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat. Keluarga juga ya? Alhamdulillah. Oke, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Kalau Ning Naili berapa tahun kira-kira mondok di Nuris Jember? Kira-kira 5-6 tahunan. 5-6 tahunan di Nuris. Mulai dari tahun berapa kira-kira? Dari tahun 2011. 2011. Pas MA, pas aliyah sampai kuliah. Sampai kuliah. Kuliahnya sempat diem di sini ini sampai kuliah selesai atau? Oh enggak. Oh enggak. Enggak, terputus. Keputus. Karena nikah. Oke. Iya, jadi teman-teman di rumah, sebenarnya ini Ning Naili dulu pernah nyantri di Nuris Jember. Nah, sampai lulus juga kemudian kuliah ya Ning ya? Iya. Di IAIN Jember. IAIN Jember. Di IAIN Jember. Nah, ternyata sebelum lulus sudah menemukan pujaan hatinya. Nah, seperti itu. Akhirnya terputus juga ini ngabdinya di Nuris. Tapi nggak apa-apa. Akhirnya kembali ke rumah dan menjadi seorang Ning juga di sana, punya santri juga. Oke. Oh ya, itu sebenarnya kita itu punya slogan di Nuris ya. Slogan ini cukup terkenal karena semua santri Nuris pasti tahu. Itu dari santri untuk santri, dari santri Nuris untuk santri Nuris, benar? Cocok banget. Oh ya, cocok banget. Nah, sebenarnya Ning Naili ini merupakan santri yang pendiam dan cukup patuh sama peraturan seperti itu. Kira-kira menikah dengan anak Nuris itu karena sangat patuh terhadap slogan itu, atau memang dari dulu sukanya sama orang Nuris? Sebenarnya enggak sih. Pada waktu itu gimana ya mau cerita? Bingung juga. Rahasia lah. Rahasia negara. Waktu itu emang pas kuliah itu baru ada apa ya? Ada rasa. Ustadz ya, ada Okay. Ustadz yang sempat nyampein ke saya bahwasanya suami saya itu seperti ini. Akhirnya saya coba matur ke abah saya. Ternyata keluarganya juga sempat matur ke kiai. Nah, pada waktu itu kiai dikanin saya, manggil saya sama Bu Nyai di belakang sambil diinterogasi gimana yang benar. Kata saya ikut abah aja. Ternyata abah serak, abah oke, ya udah ikut aja. Oke. Akhirnya jodoh. Akhirnya jodoh. Sampai Alhamdulillah. Dan sekarang sudah dikaruniai satu orang putri ya. Iya. Comel banget. Jadi bisa lihat juga di Instagramnya. Jadi mulai dari lahir itu sudah dibuatin Instagram sama uminya gitu. Oke, kita langsung saja ke Ning Nuris. Oke. Ning Nuris, Ya. sebelumnya di Nuris sudah berapa tahun nih? Di Nuris mulai tahun 2011 bareng sama Sama ya? Kak Naili sampai tahun 2020. Wah, 2020. 8. Lebih lama ya tapi ya? 8 tahun lebih sedikit kayaknya. Lebih lama. Iya. Oke, selama di Nuris jomblo apa sebelumnya juga pernah ini nih? Oh, itu rahasia. Oh, itu rahasia negara juga ya? Iya.
Hanya teman-teman seperjuangan yang tahu. Oke. Oh, sebelumnya teman-teman, Ning di depan saya ini sudah bersuami semua, seperti itu. Hanya saya yang jomblo di sini. Jadi saya nggak tahu sih sebenarnya jodoh saya jauh di depan atau jauh di belakang saya, atau di samping saya, tapi saya nggak sadar seperti itu. Oke, Ning Nuris. Dulu yang bisa kenal sama suami ini perjodohan atau emang Ning Nuris sudah kenal sebelumnya, kemudian pernah menjalin hubungan atau bagaimana? Sebelumnya belum kenal sama sekali. Cuma karena beliau itu lembaganya cukup viral di desa, jadi Cukup ya viral. cukup tahu oh lembaganya namanya ini ya. Tapi saya sendiri nggak pernah siapa sih orang-orang yang di balik madrasah situ, siapa sih keluarga dalamnya di situ itu Masih belum tahu ya. ya. Dan saya memang karena sudah lama di Nuris ya, jadi perkembangan atau update kehidupan di desa itu nggak ngikutin seperti itu. Terus kemarin waktu semester akhir semester 5 semester 5 semester 5 semester 6 kebetulan dari orang rumah itu ada yang mengenalkan ke ibu saya, suami saya itu. Kemudian beliau datang ke rumah. Awalnya saya masih nggak gimana ya, karena kan saya masih di tengah-tengah perkuliahan, jadi mau ngambil tindakan untuk lanjut ke jenjang pernikahan itu rasanya Berat ya. Iya berat, karena kan saya sendiri tahu orang tua itu memang cita-citanya kepinginnya kuliah, lulus, kerja, ya terus baru bersuami. menikah, iya. Tapi ya pada waktu itu entah kenapa tiba-tiba orang tua itu srek. Tapi memang ya hanya mengenalkan saja, menawari, bukan perjodohan. Menawarkan gimana srek atau tidak. Tapi waktu itu beliau juga masih sempat ada keraguan karena beliau itu sebenarnya nyari istri itu yang bisa merawat ibunya sendiri, karena kebetulan ibunya abahnya sudah sepuh, jadi nyari istri yang bisa merawat. Nah pada waktu itu saya kan masih kuliah, di beliau juga masih bimbang sebenarnya saya nanti saya sendiri ini ketika jadi istri beliau bisa nggak merawat ibunya. Jadi waktu lama setengah tahun tiba-tiba beliau ke kiai, terus kemudian kiai dikani saya bagaimana ya, karena saya prinsipnya sama Ning Naili ya, manut orang tua, manut kiai, dan alhamdulillah waktu itu kiai cocok, orang tua cocok, dan abah mertua juga cocok, jadi menikah alhamdulillah. Lanjut ya. Ya menikah. Karena kita nggak tahu jalan manusia itu seperti apa, yang tadinya memang sudah tersusun rapi cita-cita akhirnya berantakan juga karena menikah dan ditata ulang cita-citanya. Bukan karena menikah sebenarnya. Oh iya. Iya memang takdirnya. Emang takdirnya seperti itu. Kalau pernikahan disalahkan nanti gimana ya? Nggak ada yang nikah juga ini orang. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk Ning Naili dulu nih. Kira-kira apa sih kesibukan setelah menjadi alumni? Nah, setelah menjadi istri orang nih, kemudian balik ke rumah, kira-kira kesibukannya apa saja nih? Jadi ibu ya. Ya, pasti ya. Langsung jadi jadi ibu untuk Sahla. Terus jadi teman buat teman-teman santri juga. Apa ya? Yang ngajar juga di madrasah, di MTS juga di Dini ya. Ngajar apa kira-kira? Kalau di MTS saya ngajar Al-Quran hadis dan bahasa Inggris. Wow. Kebetulan dikasih amanah itu. Untuk di Diniyah saya alhamdulillah dikasih amanah untuk di mata pelajaran Sorof. Sorof. Kalau menurut saya itu mata pelajaran yang cukup sulit. Hanya orang-orang tertentu. Hanya orang-orang tertentu saja. Kemudian selain itu mungkin ada lagi. Ini saya dengar. Saya cuma dengar sih dan kurang update juga. Ning Naili menjalankan sebuah bisnis kecil-kecilan yang katanya nih sekarang udah sukses gitu. Bener? Belum ya. Karena masih newbie juga. Masih jalan berapa tahunan. Jadi belum terlalu sukses, belum bisa dikatakan sukses.
Ya, emang ada bisnis online yang saya mulai ketika saya masih kuliah. Ketika saya menikah dengan suami. Pada waktu itu saya kan masih ada di pondok. Di pondok, kebetulan kakak saya itu sudah bergelut di dunia online shop. Pada waktu itu ketika dia masih kuliah di pondoknya. Insya Allah ketika semester 7 dia sudah mulai bergelut di dunia online shop. Nah, pada waktu itu saya diajakin, ayo dek kalau mau ikutan jualin produk. Oh ya, saya coba-coba, padahal kan emang gak ada cita-cita sama sekali untuk berjualan, itu belum ada. Jadi belum ada pengalaman sama sekali pada waktu itu. Hanya karena iseng-iseng aja, pada waktu itu masih iseng. Teman-teman juga ada yang jualan makanan di kampus, saya coba untuk jualan jilbab, pakaian gitu pada waktu itu, ikut kakak saya. Nah itu saya kebetulan masih ada di pondok, ya masih ada di pondok. Karena di pondok dulu ada maklumat dari pengasuh bahwa saya penjual dilarang masuk kan. Iya. Saya ingat banget itu. Iya, pada waktu itu masih ada maklumat itu, jadi saya berani menjual itu hanya di kalangan kampus Saja. kampus dan saudara aja. Ketika ada adik-adik santri yang saya pengen order Ustazah kerudungnya gitu, cuma saya bilang jangan dulu, kamu belum lulus, kamu belum keluar dari pondok, jadi saya nggak berani. Karena kan dari pengasuh sendiri pada waktu itu yang langsung ngasih maklumat tersebut. Jadi pada waktu itu saya emang belum berani sama sekali jualan ke anak-anak pondok. Itu berjalan sekitar setahun setengahan seperti ini. Baru ketika saya sudah keluar dari pondok, ternyata teman-teman di pondok juga ustazahnya, mahasiswanya juga pada jualan online shop kan. Iya, banyak. Banyak banget. Kerja sampingan. Terus ada yang sampai masukin produknya ke koperasi juga. Nah dari itu saya ada waktu itu beberapa teman yang coba order ke saya, mahasiswa yang masih ada di pondok. Saya order ini, loh emang udah boleh, kata saya waktu itu, udah boleh di pondok jualan terus beli online gitu. Iya, di sini udah banyak semua yang punya bisnis online shop. Oh ya udah, dari situ saya sudah mulai berani untuk jualan ke mahasiswanya aja. Nah untuk yang ke santrinya saya masih belum berani, soalnya kan mereka nggak pegang handphone. Iya, kalau mahasiswanya kan emang kita diberi kebebasan untuk pegang handphone, itu aja. Nah, yang paling unik nih ya teman-teman, jadi Ning Naili ini merupakan santri yang pendiam banget. Nah, nggak ada yang percaya kalau misal Ning Naili ini ternyata bisa buka bisnis yang resellernya itu cukup banyak. Buka reseller juga bukan? Termasuk Ya, termasuk di sebelahnya ternyata resellernya juga seperti itu. Dan banyak juga ustadzah-ustadzah di sini yang jadi resellernya seperti itu. Kira-kira apa motivasi terbesar? Sedangkan orang yang berjualan online itu biasanya memiliki kemampuan apa itu menjual bahasa promosi seperti itu. Sedangkan Ning Naili sendiri tuh orangnya pendiam. Untuk motivasi ya, motivasi saya sampai sekarang berjualan online shop itu salah satunya pengen menjaring teman-teman mahasiswa ya, dan ibu-ibu muda ya, yang emang kerjaannya di rumah dapur ya kan, Iya, benar. sumur, nah seperti itu. Dan pasti mereka mempunyai hiburan gak jauh beda hanya dengan pegang handphone aja. Nah itu hanya untuk mengoptimalkan agar mereka gunakan handphone itu bukan hanya untuk stalking, terus lihat sinetron aja lewat handphone, itu enggak, tapi sedikit demi sedikit bisa ngebantu ekonomi keluarga juga. Nah untuk yang mahasiswa, karena dulu teman-teman saya itu banyak banget yang jualan makanan yang memang ekonominya di bawah rata-rata, mereka jual makanan. Terus kan kalau makanan itu kalau nggak laku kan basi, kasihan juga. Nah dari itu saya pengen ngajak teman-teman mereka, ayo gabung, ayo jadi reseller aja atau jadi dropshipper. Nah agar
kalian main HP juga nggak buat ngegame, buat IG aja. Nah itu untuk jualan kenapa gitu? Juga kan nggak susah-susah amat kan kalau jual online shop tuh nggak seperti jual makanan. Kalau jual makanan kan masih harus bikin sendiri, entar nggak laku basi. Kalau pakaian kan nggak. Iya, kalau produk-produk seperti itu kan enggak. Jadi itu aja motivasinya. Keren banget. Keren. Dari orang yang pendiam, hanya karena melihat kondisi di luar seperti itu akhirnya bisa merubah karakter seseorang. Yang tadinya ngomongnya mungkin kurang lancar sama teman-teman, ya kurang bersosial, akhirnya sekarang harus menjalankan bisnis seperti itu, kemudian mengajak banyak orang untuk kerjasama agar orang-orang di sekitar itu juga bisa berpenghasilan seperti itu ya, Ning. Oke, sekarang saya ke Ning Nuris. Ning Nuris kesibukannya di rumah apa aja selain menjadi istri nih? Menjadi istri juga kesibukan loh ya. Sibuk Iya. banget. Kesibukannya selama ini ya saya lebih fokus ke sama seperti Neng Naili, mengajar di madrasah, terus juga fokus ke orang tua, merawat mertua, terus juga menyelesaikan kuliah ya, sama lah ya sama Mbak Yolan, sama-sama pejuang skripsi. Bener banget. Ya, jadi salah satu kesibukannya itu. Terus kemudian kebetulan saya tahun ini ikut menjadi penyelenggara pemungutan suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Jember. Seperti itu. Kemudian ada lagi? Sudah, itu saja sudah cukup sibuk ya. Menguras waktu sekali. Iya. Menjadi mahasiswa aja merasa sudah sibuk, apalagi menjadi istri dan merawat mertua ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin dari situ kita bisa mendapatkan kemudahan. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya, saya ingin bertanya tentang bagaimana perasaan menjadi seorang Ning. Maksudnya gini, nggak semua orang bisa menjadi seorang Ning loh ya. Jadi nggak semua orang bisa menjadi seorang Ning. Ning Naili, perasaan Anda menjadi istri seorang Gus itu bagaimana? Kan harus ngurus santri juga ya kan? Harus ngurus santri juga. Kemudian Gus itu punya tanggung jawab yang besar, sedangkan istri itu juga punya tanggung jawab yang besar terhadap suami, seperti itu. Gimana sih perasaannya? Kalau perasaan nano. Iya. Jadi kebetulan saya di sana kan juga punya kakak. Kakak juga tinggal di rumah, kakak ipar dan suaminya. Jadi kita nggak melulu ketika ada nggak begitu fokus ke kepengurusan atau ke pondok, itu enggak. Cuma kan kita masih ada orang tua juga, jadi kita rembukannya bareng, terus ngejalanin tugasnya ya bagi tugas, jadi nggak terlalu sibuk lah masih, soalnya kan juga masih orang tua juga masih sehat alhamdulillah, juga masih banyak seniornya di sana, itu masih banyak seniornya, jadi saya nggak terlalu sibuk di pesantrenan, itu belum terlalu sibuk. Iya. Gitu. Kalau Ning Naili kan memang udah biasa hidup di lingkungan pesantren karena di rumah juga punya pesantren seperti itu. Nah, kalau Ning Nuris nih, sebelumnya kan ya hidupnya hanya di rumah, kemudian di pesantren Nuris, ujuk-ujuk keluar ternyata dapat suami seorang Gus. Nah, masih kuliah lagi. Kira-kira gimana perasaannya? Duh, aku jadi istri seorang Gus nih. Kira-kira bahagia karena aku istri seorang Gus nih, atau ya ampun, suamiku nih sibuk banget, nanti otomatis aku bakalan sibuk banget kayak gitu. Gimana? Kalau menurut saya sih ya bersyukur, ya kadang ya kalau sedihnya nggak usah diceritakan ya, pasti meskipun tidak jadi Ning pun pasti juga mengalami yang namanya sedih, tapi ya bagaimana ya, mungkin perlu menyesuaikan keadaan lah ya. Iya, karena saya memang dari keluarga biasa, bukan dari keluarga pesantren, tapi alhamdulillah dalam waktu yang singkat saya
bisa mencoba untuk menyesuaikan bagaimana kehidupan di pesantren, karena kan selama di Nuris ya memang sudah bareng sering bareng sama Bu Nyai, sama Kiai, akhirnya saya bisa melihat jadi seperti ini kehidupan menjadi keluarga di pesantren seperti ini. Jadi sedikit banyak saya menyesuaikan diri itu dari Nuris, belajar dari Nuris, bagaimana saya melihat Ning-Ning yang ada di Nuris, Gus-Gus yang ada di Nuris, kemudian pengasuhnya melakukan aktivitasnya seperti apa. Ya tidak 100% saya tiru, tapi setidaknya saya bisa belajar dari beliau-beliau untuk diaplikasikan di rumah, seperti itu. Oh ya, sebelumnya saya lupa banget ini mau tanya. Dulu Ning Naili waktu di Nuris kan sempat jadi ustazah juga nih kan ya. Dua-duanya sama nih kan. Nah kira-kira dulu waktu di Nuris pernah menjabat apa saja nih? Andilnya di Nuris ini pernah ngapain aja misal? Dari pertama masuk. Iya, jadi dari pertama masuk. Dari pertama masuk karena saya masih angkatan pertama. Ya. Ketua pondoknya juga dari teman kita sendiri, dari teman kelas, semua kepengurusan kita yang ngehandle. Pada waktu itu saya kebagian di keamanan. Ya, karena kita masih satu kamar. Keamanan ini serius keamanan. Walaupun pendiam keamanan ya. Padahal wajahnya itu soft banget, bisa jadi keamanan. Tapi keamanan dulu nggak sama kayak keamanan sekarang. Gitu. Jadi keamanan dulu itu tugasnya paling nggak ngunci gerbang. Karena yang diawasi kan cuma teman-teman sekamar aja. Jadi nggak begitu banyak tugas. Nah, setelah baru ada 2 angkatan, 3 angkatan, pada waktu itu saya dikasih amanah untuk menjadi ibu kamar di Madinah, di pojok atas itu. Terus ketika kuliah, saya menjadi taklim di kepesantrenan. Terus di diniyah, di kurikulum di diniyah, terus di bendahara MN ya. Oh iya, bendahara juga MN. Pernah jadi pimret nggak sih? Enggak, kalau pimret enggak. Cuma ketua pustaka MN pada waktu Ah itu. iya, ketua Tapi sekarang udah nggak ada ya. Iya, sekarang Pustakanya. udah nggak ada pustakanya. Oh, ada masih. Oh, Masih ada. Heeh. Tapi udah campur jadi sama pustaka pesantren. Ya itu aja. Itu saja, oke. Tapi itu cukup berpengaruh loh ya. Karena nggak semua orang bisa melakukannya seperti itu. Kalau untuk Mbak Nuris sendiri, Ning Nuris, selama ini pernah jadi apa aja? Pernah menjabat jadi apa aja? Kalau mulai dari masuk ya, karena kita memang masuknya sama bareng ya Kak Nay. Tapi waktu itu Kak Nay sudah di tingkat aliyah, saya masih MTS, jadi masih imut-imut lah ya. Iya. Memang pada waktu itu kan kepengurusan hanya dipegang oleh setingkat aliyah sama sama SMA, SMK. Jadi selama 3 tahun di Nuris saya belum menjabat apa-apa, hanya santri biasa. Terus ya paling ikut ke organisasi di OSIS atau dulu ada MPK ya. Oh iya dulu iya. Masa saya masih MTS itu ada MPK, ya ikut terjun ke situ. Terus di tahun 2014 insya Allah saya masuk aliyah. Di tahun pertama itu saya langsung jadi perizinan. Wah iya, saya ingat banget itu. Jadi dulu Mbak Yolan kalau mau izin kan harus mencari-cari ya. Nah itu menjadi perizinan selama 1 tahun sampai 1,5 tahun insya Allah, sampai 2016. Kemudian saya dipindah ke Dalbar ya. Ke Dalbar. Awalnya dari Dalbar ke Daltim 2 tahun, kemudian dilempar lagi ke Dalbar. Waktu itu setelah menjadi perizinan saya langsung hanya mengajar ya. Waktu itu kan sudah kelas 3 aliyah, jadi diminta untuk mengajar ada di MTS di Dalbar. Belum dapat setahun kemudian diminta untuk jadi ketua asrama, ketua pondok. Itu dia. Alhamdulillah diamanatkan seperti itu sampai saya lulus. Menjadi ketua asrama. Ya, terus Kira-kira kendala apa saja yang pernah Mbak Nuris alami nih selama menjadi ketua pondok, ketua asrama? Pastinya kan berat banget ya jadi ini. Ya berat ya, tapi alhamdulillah semua ternyata sudah bisa terlewati. Dan waktu itu juga selain di kepala asrama kan juga di NIO kebetulan jadi bendahara. Terus
ya hanya berkecimpung di pondok saja sih sebenarnya, nggak banyak jabatannya, tapi mungkin dulu apa ya, sok sibuk kali. Ya karena menurut saya jadi kepala asrama memang dulu itu Sibuk berat, banget. ya sibuk. Tapi ya berkat semangat teman-teman pengurus juga, dari dukungan dari orang tua, alhamdulillah bisa bertahan sampai selesai. Alhamdulillah seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, sebelum menjadi istri Ning, sorry. Ini kalau terlalu dredeg ya, terlalu serius juga. Sebelum menjadi istri seorang Gus, sebelum menjadi istri seorang Gus, kalau Ning Naili sendiri kan punya pesantren sih. Jadi pulang dari sini bisa jadi Ning. Maksudnya seperti ini. Punya nggak cita-cita lain selain menjadi seorang Ning? Ning juga bukan cita-cita ya. Ning bukan cita-cita, mungkin beberapa orang aja yang punya keinginan jadi Ning misal. Kalau Ning Naili sendiri udah jelas jadi Ning. Tapi sebelumnya mungkin masih kecil pengen jadi dokter kayak, jadi guru kayak dosen. Enggak sih, kalau saya karena orang tua saya ya emang di rumah itu guru ngaji, jadi saya cuma pengennya guru ngaji aja, ngajarin anak-anak kecil gitu, nggak apa-apa gitu, saya pengennya gitu. Jadi ibu rumah tangga aja waktu itu. Emang ciri-ciri istri soleha ya. Amin. Alhamdulillah. Kalau untuk Ning Nuris sendiri, Ning Nuris kan kuliahnya di hukum ya? Bukan di hukum, Maksudnya ya. di Fakultas Di Hukum. Fakultas Kalau di hukum bahaya juga. Di Fakultas Hukum. Nah, sebelumnya kira-kira punya cita-cita apa? Kan orang tua kan inginnya, saya dengar tadi di belakang bicara kalau orang tua itu sebelum bertemu sama si pujaan hati ya. Jadi sebelumnya orang tua pengennya saya sekolah, serius, lulus, kerja, kemudian baru mencari pasangan hidup seperti itu. Ternyata sebelum lulus sudah ketemu duluan sama pasangan hidup. Nah, kira-kira cita-cita sebelum bertemu dengan pasangan hidup itu apa? Kalau awalnya sih dulu masih masa-masa sekolah itu pingin jadi duta ya. Oh, jadi duta. Ya karena ya dulu masih pemikiran masih labil kan ya. Jadi rasanya jadi duta itu enak kan, bisa ke luar negeri, bisa pindah dari kota dari negara ke negara lain. Tapi terus kemudian dari orang tua saya sendiri menginginkan apapun yang terjadi kehidupan saya harus berada di Jember. Jadi itu yang membuat saya menjadi serba terbatas ya. Tapi saya merasa nyaman sih dengan seperti itu, karena ya namanya orang tua ya, tidak mau jauh dari anaknya itu kan sudah biasa seperti itu. Terus kemudian saya prinsipnya juga apapun yang saya lakukan itu saya manut ke orang tua. Apa yang diinginkan orang tua sebisa mungkin saya harus memenuhi. Waktu itu saya tanya orang tua saya tuh pingin saya jadi apa. Waktu itu pingin ya masuk di kesehatan. Akhirnya saya pingin masuk ke kesehatan. Dari banyaknya ujian-ujian untuk masuk ke kesehatan, kemudian saya mencoba tanya lagi, sebenarnya ayah ini pingin saya jadi apa? Ya terserah kamu, yang penting bermanfaat untuk orang lain. Waktu itu pingin kuliah di kesehatan, tiba-tiba banting setir ke Fakultas Hukum. Sempat gagal juga berarti. Iya, sempat gagal. Tapi tetap bersemangat ya. Iya, karena memang orang tua pinginnya kuliah dan tetap mondok. Itu prinsip orang tua saya. Jadi kuliah di Fakultas Hukum, ketika bergelut di dunia hukum ya, sempat pingin cita-cita jadi hakim, pasti ya pernah ya. Jaksa gitu. Tapi kan tidak semudah yang kita bayangkan menjadi hakim. Mungkin bagi banyak orang hakim itu banyak, gajinya banyak, terus karena dia bebas gitu ya, nggak diintervensi oleh siapapun. Tapi ya kalau dipikir panjang memang amanatnya berat. Saya pindah cita-cita lagi, pingin jadi pengacara. Waduh. Jadi pengacara, atau kalau notaris, alhamdulillah saya belum punya keinginan untuk jadi notaris ya, karena memang kemauan saya untuk belajar ke hukum perdata itu sedikit. Saya lebih suka pidana sebenarnya. Pingin ya kalau jadi polwan nggak mungkin lah ya, karena saya orang pesantren. Ya sebenarnya mungkin, tapi mungkin pasti. Ya mungkin sekali. Tapi dari orang tua sepertinya tidak mendukung gitu. Jadi waktu itu jadi pengacara saja sepertinya enak seperti itu. Terus berlanjut sempat punya cita-cita pingin sekolah di ilmu perundang-undangan. Karena waktu itu terinspirasi dari kecerdasan dosen saya waktu menjelaskan. Sempat di situ belum tercapai semua, terus ketemu jodoh. Ya akhirnya
keinginan saya untuk belajar lebih luas di Fakultas Hukum sepertinya harus ditunda dulu, karena memang Ada yang lebih urgent. Ya, setelah menikah, mertua menginginkan saya fokus mengajar di madrasah. Jadi mau tidak mau saya harus Manut. jadi guru ya, jadi tenaga pendidik seperti itu. Kira-kira mama kenapa nggak ngebolehin Nuris untuk pergi keluar? Apa Nuris anak pertama atau Ya, satu-satunya atau punya adik sendiri? Bukan anak satu-satunya sih. Jadi saya bertiga bersaudara. Saya anak pertama. Karena orang tua saya melihat saya ini ketika ada sesuatu hal, mungkin karena orang tua itu memandang anak belum dewasa. Jadi nanti takut kalau ada apa-apa kan jauh. Ya kalau sudah berkeluarga mungkin ini ya masih ada teman. Tapi kalau misalnya masih seumuran waktu itu ya seumuran lulus aliyah kan seumuran 18-an lah. Takut kalau misalnya sakit, nggak ada yang ngurus, takut ya, intinya ketakutan itu membuat orang tua saya menginginkan saya untuk berjember, dan salah satu alasannya juga orang tua saya pingin saya tetap mengabdi di Nuris. Gitu. Mungkin ini Ning-Ningnya mau minum dulu nggak apa-apa, silahkan. Ini saya lupa tadi mau menawarkan, karena terlalu banyak bicara pasti ini ya haus. Silakan. Oke, bisa silakan sambil minum. Untuk pertanyaan yang terakhir, ini bukan pertanyaan sih, ini bukan suatu pertanyaan, tapi mungkin dari Ning Naili dan Ning Nuris sendiri punya pesan untuk teman-teman santri lainnya yang sudah menjadi alumni atau adik-adik yang masih nyantri di Nuris seperti itu. Mungkin ada pesan dari Ning Naili dulu ya, gimana? Oke, silakan. Berapa kata? Sungguh mahal katanya itu. Karena orang pendiam. Karena orang pendiam itu sangat memperhitungkan Minimalis kata yang mau dikeluarkan. Ya, pesan untuk teman-teman santri yang ada di pondok, ngaji, ngabdi, dan jangan pernah melanggar aturan kepesantrenan, karena aturan pesantren itu ada karena titah dari pengasuh, dari kiai, dari bunyai dan putra-putranya. Jadi ketika kita melanggar aturan yang disampaikan pengurus kepada kita, kita otomatis juga melanggar aturan yang diberikan oleh pengasuh. Nah, dan itu sangat bahagia sekali ketika kita sudah keluar dari pesantrenan. Jadi ngaji, ngabdi, dan jangan melanggar aturan pesantren. Terima kasih. Pesannya itu untuk teman-teman semuanya dan juga untuk santri-santri yang masih ada di Nuris. Juga santri-santri lain ya. Oke, untuk Ning Nuris sendiri mungkin ada pesan untuk adik-adik yang masih nyantri di sini atau teman-teman alumni yang ada di luar. Untuk teman-teman yang masih ada di pondok, adik-adik yang masih santri, pesan dari saya, selama nyantri pergunakanlah waktu sebaik mungkin ya. Karena kesempatan nyantri itu ketika kita sudah keluar, jika dirasakan tuh sedikit. Jadi ketika masa nyantri, alangkah baiknya digunakan untuk menggali banyak pelajaran kehidupan. Karena suatu saat nanti ketika kita sudah tidak di pesantren, itu akan sangat bermanfaat sekali untuk kita. Dan yang kedua, jangan sampai kita durhaka terhadap guru, karena itu dampaknya besar sekali nanti ketika kita sudah keluar. Dan justru sebaliknya, ketika kita sangat manut sama guru kita, sama kiai, pengasuh, dan duriyahnya, itu barokahnya sangat luar biasa sekali. Memang berat ketika kita menjalani di masa menjadi santri, tapi yakinlah suatu saat nanti itu akan berbuah manis sekali di kehidupan
di luar pesantren. Untuk santri-santri yang alumni, sekalipun menjadi alumni harus tetap ingat kepada gurunya, kepada pengasuhnya, karena yang seperti banyak orang berkata, tidak ada mantan guru ya, tidak ada mantan guru, tidak ada mantan kiai. Jadi walaupun alumni, carilah waktu sebisa mungkin untuk bisa tetap mengabdi. Karena itu saya sangat percaya sekali, barokah di pesantren itu manfaatnya sangat luar biasa. Terima kasih untuk pesan yang sudah diberikan oleh kedua Ning cantik ini. Jadi untuk adik-adik yang ada di rumah, yang saat ini sedang menyantri dan mungkin online juga ya. Jadi jangan pernah kalian menyakiti hati guru, karena nggak ada mantan guru juga. Kemudian Ning Naili sama Ning Nuris, terima kasih atas kehadirannya. Pesannya sungguh bermanfaat. Semoga menginspirasi juga teman-teman di rumah, ibu-ibu di rumah yang juga nonton. Oh ya, untuk teman-teman yang mungkin mau join reseller Ning Naili, Instagramnya apa namanya? Kafilat hijab. Kafilatih hijab, seperti itu. Bisa langsung DM atau WhatsApp. Jadi nanti bisa DM dulu, kemudian WhatsApp. Silakan perkenalkan diri, ingin jadi apa, dan mau kemana, seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kita share untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Stay healthy, stay positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.